Perkembangan zaman sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia, begitu juga dengan populasi manusia. Semakin berkembangnya populasi manusia di bumi, maka akan semakin besar pula kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Sebenarnya itu tidak terlalu menjadi masalah, karena semua sudah disediakan oleh alam. Namun, keserakahan manusia malah membuat alam menjadi tidak terjaga lagi. Salah satu permasalahan yang disebabkan oleh manusia yang merugikan alam adalah dengan membuang sampah sembarangan. Kebutuhan manusia yang tinggi akan menimbulkan sampah yang banyak pula, padahal tempat sampah sudah disediakan, tapi manusia-manusia yang pemalas ini memilih untuk membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti yang ada di video ini. Tempat yang menjadi tumpukan sampah ini bukanlah tempat sampah yang sebenarnya. Hanya karena malas untuk pergi ke tempat sampah, masyarakat sekitar lebih memilih untuk membuang sampah rumah tangganya ke tempat yang tidak seharusnya. Kebiasaan ini harusnya bisa dihentikan karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, ataupun udara, yang menyebabkan bau yang tidak sedap dan dapat menjadi biang penyakit. Berdasarkan video yang telah kita lihat, dapat kita ketahui bahwa sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya itu sangat merugikan lingkungan sekitar. Tidak hanya lingkungan, sampah-sampah tersebut juga bisa menjadi sumber penyakit yang dapat merugikan kita sebagai manusia. Nah, daripada dibuang begitu saja, lebih baik dimanfaatkan kembali dengan memanfaatkan peranan dari mikroorganisme. Contohnya sebagai bahan pembuatan kompos yang ramah lingkungan. Diharapkan dengan kita dapat membuat kompos secara mandiri, dapat mengurangi ketergantungan penggunaan dari pupuk kimia yang lebih banyak dampak negatifnya terhadap lingkungan. Mikroba merupakan makhluk kecil yang terdapat di sekitar kita, baik sebagai penghuni air, tanah, dan atmosfer kita. Dalam siklus makanan, mikroba berperan sebagai dekomposer sehingga mikroba memang seharusnya dimanfaatkan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Pemanfaatan mikroba sangat menguntungkan dalam pengelolaan lingkungan. Sebab bentuknya yang kecil, cepat berkembang biak, sangat mudah tersebar di alam, dan dapat bertahan hidup di luar inang. Mikroba baik bakteri maupun jamur sangat penting dalam melakukan penguraian, sehingga dapat mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan. Mikroba memiliki kemampuannya mentransformasi bahan alam dan bahan kimia menjadi sumber karbon dan energi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan alternatif pupuk untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan dan pertanian, sekaligus mengurangi penggunaan bahan kimia. Produk pupuk organik dari sampah rumah tangga mampu mengurangi masalah pencemaran, sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat di sekitar. Nah, sesuai dengan solusi yang sebelumnya telah kami tawarkan, dalam pembuatan kompos ini kita harus memperhatikan kondisi yang optimum agar kompos yang dibuat dapat menjadi lebih baik. Tentunya parameter optimasi yang perlu diperhatikan itu yaitu berupa suhu, keasaman, dan medium pertumbuhan. Apabila parameter diperhatikan, maka proses pembentukan kompos ini bisa lebih efektif. Nah, pada proses pengomposan terjadi proses biokonversi bahan organik oleh berbagai kelompok mikroba heterotrof. Mikroba yang banyak berperan dalam proses tersebut itu adalah bakteri, jamur Actinomycetes, dan protozoa. Peranan mikroba ini bersifat selulotik dan lignilolitik, sangat besar pada proses dekomposisi sisa tanaman yang banyak mengandung lignoselulosa. Sampah organik dapat diproses menjadi kompos dan biogas.
Pengomposan secara alami ini berlangsung sangat lambat, akan tetapi dengan berkembangnya bioteknologi, maka proses pengomposan dapat dipercepat. Produksi biogas menggunakan limbah organik dan sisa bahan ternak yang diuraikan oleh kelompok Archaea metanogen. Biogas yang dihasilkan sebagian berupa metanol hasil penguraian limbah organik yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Penguraian ini dilakukan oleh bakteri anaerob. Demikian solusi yang kami tawarkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.